Kalau kayak kita ngelihat kan resultnya kuartal kedua itu udah mulai banyak keluar ya. Udah beberapa nih yang keluar untuk ini kan earning season ya, jadi udah ada beberapa emiten yang ngeluarin result. Nah, yang menarik nih terutama perbankan ya. Perbankan kita lihat apalagi dari kemarin BI itu nggak menaikkan suku bunga. Sebenarnya ini adalah kabar positif untuk perbankan juga. Karena untuk momentum economic recovery, untuk penyaluran kredit itu akan bisnis-bisnis itu akan cenderung lebih tetap positif nih. Oh, oke, gue mau tetap lanjutin di masa suku bunga masih 3,5% gitu kan ya. Jadi momentum Ah, untuk masih penyaluran kreditnya masih ada. Nah, sesuai ekspektasi ini kan dari sektor perbankan juga bulan ini tuh growth-nya, loan growth-nya itu di 10,6%. Nah, itu bahkan lebih tinggi dari sebelum COVID nih. oh Nah, gitu. Oh ya, tapi loan growth-nya ya, berarti udah ya bagus banget dong kalau loan growth berarti apa iya, ya? Gambarin lu sektor realnya jalan kan, bener nggak? betul. Sektor realnya jalan. Dan yang growth yang paling besar itu ada di yang segmen korporasi sih. Segmen Oke. korporasi juga. Yang udah Dan keluar bank apa aja? yang udah keluar Yang udah untuk Big Bang BCA sama BRI ini. Nah, dan semuanya no. ini ya as expected ya, mereka resultnya itu inline dan bahkan better sih. Dari BRI nih, dari BRI sebentar. Dari interest marginnya improve, dari loan to deposit ratio-nya juga naik gitu. Jadi mereka um, um, kinerjanya ada peningkatan kinerja juga. Tapi yang kita bisa, um, tapi kan karena untuk tahun ini kita expect BI akan menaikkan suku bunga nanti mulai Hmm. bulan depan, kan bulan ini nggak jadi nih. Nah, expect-nya dari Pak Farul kan juga tahun ini akan naik 100 basis point. Nah, nanti kita expect ketika nanti suku bunga udah naik, ya paling tidak akan ada sedikit perlambatan nanti untuk sektor banking gitu. Oke. Mm-mm. Hmm, kalau ini baca sekilas sih BRI, biasanya kan kalau kayak teman-teman kan langsung ngeliat net profit kan, bener nggak? Mm-mm. Ya, Iya, rata-rata kayak gitu lah. Kalau itu kan ya kita simpelnya udah lihat net profit deh. Net profit kuartal kedua itu 12,6, kuartal pertama 12,1, iya, berarti ya lebih gede daripada kuartal pertama ya. Bener nggak? Itu ada kenaikan sebesar iya. 3,7% secara Q on Q. Kalau kita ngomong secara year on year udah pasti amazing lah ya. Bener nggak? Iya, Ya, betul. gitu. Jadi Mm-mm. secara Q on Q aja naik 3,7% buat BRI ya, net profitnya ya. Oke. Nanti kalau ngelihat grafik nanti aja ya, kita kita gabung aja ya semuanya ya. Mm-mm. BCA. Nah, BCA. Kayaknya lu ini ya demennya big cap nggak sih? Nah, Big ya. Waduh. enggak ya, enggak ya. Kalau big caps mungkin Aji ya. Oh, Walaupun nggak favorit, tetap lah kita juga harus baca ya kan. Seperti iya, apanya hasilnya ya ada kan. juga. Karena ini kan barometer, barometer soalnya nih. Mm-mm. Iya, terus kalau untuk BCA ini juga naik ya secara Q on Q, year on year, itu bottom line-nya naik, terus itu juga net interest margin-nya naik, terus dia juga menurunkan provisi ya. Kalau perbankan menurunkan provisi kan itu artinya resiko untuk apa loan to asset asset to loan ratio-nya itu kan berkurang kan. Jadi resiko untuk adanya gagal bayar atau apa berkurang. Jadi mereka bisa menurunkan provisi mereka nih. Jadi resiko Oh, untuk bayarnya itu berkurang juga gitu. oke. Jadi intinya kalau apa provisinya itu turun, ya anggapannya Itu kredit macetnya juga lebih sedikit lah gitu kan, bener nggak? jadi Bener cadangan nggak? dikecilin lagi. Kan yang pas awal COVID itu kan sempat provisioningnya pada naik kan ya. Ya. Cadangan untuk resiko kreditnya naik. Karena itu waktu itu bisnis-bisnis di expect itu kan pada struggling ya. Jadi resiko untuk gagal bayarnya, untuk lambat bayarnya itu tinggi gitu. Oh. Berarti itu Udah kalau kayak ya, biaya provisi itu kan cuma pencadangan, tapi pencadangan itu ngefek ke ini ya, ke apa ke laporan keuangan ya, ke net income ya, Rea. iya ngefek juga. Oke, jadi ya teman-teman ya mungkin kita juga sekalian belajar sedikit-sedikit lah ya.
Kalau untuk perbankan itu ada namanya provision gitu kan, buat pencadangan kalau seandainya itu kredit itu macet gitu, jadi udah dicadangin dulu. Nah kalau kayak provisionnya makin turun, berarti kan si manajemen bank itu punya asumsi bahwa oke, sektor real lu jalan, jadi mereka asumsikan kreditnya juga bakal berjalan dengan lancar. Ya semakin bagus sektor realnya, ya biaya provisinya itu semakin bisa ditekan. Berarti net income-nya lu bisa ngelonjak juga gitu kan. Ya. Jadi double impact ya dari provision itu ya. Iya, betul. Oh, Itu yang komen tuh bener. Namanya CKPN nih. Cadangan oke. kerugian lainnya. Waduh, Iya. ini pada pinter-pinter nih. Berarti jangan terlalu banyak kebahas, nanti kita kelihatan bodoh loh kalau salah ngomong. Ini Jar. net profitnya, udah kan teman-teman sering ngelihat net profit. Net profit kuartal pertama di tahun 2022 buat BCA itu di angka 8 ya. Di kuartal Iya. kedua jadi 9,9, itu naik 23%. Oh, kenaikannya sih lebih besar BCA ya daripada BRI ya. Betul. BCA Ya, lebih besar. Mm. ya BCA sampai 23%, tadi BRI kan cuma around 3%-an kan dia naiknya ya. Iya. Oke. Nanti teman-teman kalau yang mau nanya tinggal itu ya di kolom komen ya. Nanti kita jawab setelah kita bahas-bahas tentang laporan keuangan. Apalagi Rek? Selain BRI sama BCA. Ini ada juga rilis laporan keuangan ESA nih. ESA menarik banget. Berapa hari ini Yes. kan udah sangat signifikan ya. Dan Ah, sebenarnya lihat, walaupun hari ini banking yang keluar udah BCA, BRI yang keluar, tapi eh, udah terlihat, udah market udah pricing in ya, karena udah ekspektasi, so ekspektasi lah. Oke, quarter ini banking masih resultnya masih akan bagus, jadi udah nggak surprise lagi nih, eh, har- makanya untuk sahamnya juga belum nggak gitu nggak gitu ngefek ya, nggak gitu respon gitu. tapi kan bisa juga ini kan karena apa? Kita ya market nunggu the Fed juga, bener kan? Mm-mm, mm-mm. Ya kan? Bisa jadi sih kalau kalau gue pribadi ada kecurigaan seperti itu Rek gitu. Jadi walaupun di saatnya bagus-bagus, tapi ya market nggak bergerak dulu, dia sampai ya udahlah nanggung gitu kan, lu tinggal 1 hari 2 hari lagi, bener nggak ya, tinggal 1 hari lagi lah, ya udah nanggung lah, besok lah lihat gitu kan, bener nggak ya. Bet- Kalau nanti tidak sesuai ekspektasi atau the Fed ternyata lebih agresif, itu kan terutama di saham-saham big caps ya, itu kan yang foreign driven. Nah, kalau Nah, misalnya spreadnya semakin kecil, the Fed semakin agresif, spread antara suku bunga kita semakin kecil, itu kan ada resiko kalau foreign akan lanjutin outflow nih. oke, ya lanjut. Esa gimana kata lu, bagus bagus bagus, terus bagus apanya ini hari ini? Kayaknya Esa kena jebot ya, nanti kita lihat lah ya pergerakannya ya. Kita sekarang ngomongin laporan keuangan dulu nih Nanti dari teknikalnya baru dibahas sama Ko ya. Untung ya. Nah, kalau ESA ini dia juga earnings-nya nih Q on Q naik 21%, year on year naik tinggi nih 173%. Ya, jadi ini sesuai ekspektasi juga ya, karena kita kalau lihat ini ada menariknya kalau misalnya teman-teman lihat pergerakan harga natural gas itu mirip banget sama pergerakan ESA. Jadi sekarang harga Oh untuk gitu. pergerakan kalau misalnya kalau untung ada trading view itu juga bisa cek untuk harga natural gas itu bergeraknya inline banget nih sama harga saham SA juga. Nah, ini kan juga jadi katalis positif ya untuk profitnya ESA gitu. Jadi ini didukung sama ASP-nya ESA kan tetap tinggi meskipun dia volumenya turun tapi dia bottom line-nya tetap meningkat gitu. Jadi Oh. balik Ini kayaknya pernah di-share di ini kan, di WhatsApp grupnya khusus ya tim ideas ya kan, sama Koko Glenn, bener nggak? Nah ya kebenaran teman-teman, gue ada di WhatsApp grup itu, jadi gue nyontek-nyontek ke mereka gitu. Ini banyak idenya dari mereka juga nih, gue nge-call apa ya gitu kan. Nah gue nyontek deh di WA grupnya dari timnya Terima Ideas, dari Koko Glenn sama Cici Tere gitu ya. Nah, ini atau gimana mungkin kalau Esa tuh, nah iya. berarti tuh dapetin clue-nya. Berarti lu tinggal nge-compare berarti apa, grafiknya ESA dengan ini apa, natural gas ya. Kan kalau kita dapetin amoniaknya susah kan, harga amoniaknya ya kan. Oh, itu bisa salah satu jadi ngebantu lah ya. Mm-mm. Seperti itu. Kuartal Tapi kedua itu naiknya berapa persen sih? untuk Naik apanya kok? net Oh, profitnya naik 58% ya.
21% Q on Q bandingkan Oh, quarter. revenue. Revenue-nya 21%, tapi net profit-nya ngejam sampai 58% ya. Ya. Oke, berarti ini ya apa kita ini dulu nih apa nge nge-summary dulu. Tadi BRI itu net profit jamnya itu 3% lebih, kemudian BCA itu sampai 23% ya. Tapi BCA karena ada ini ya pengurangan dari provisi ya. Ya. Kemudian ini ESA 58% net profitnya ngejamnya ya. Oke, Iya. loncat 58%. Oke. Terus ada apa lagi nih? Nah, ada juga Pegas nih. Pegas juga inline. Kita juga ada turnaround story-nya kan yang dari sebelumnya itu dia tekor terus kan ya dari katanya Saka Energi ini yang bergerak di hulu untuk untuk di bagian hulunya itu sekarang kan diekspektasikan itu akan menjadi menyumbang profit itu sebesar 20% gitu ke depannya gitu. Itu Nah, Saka itu ya? ya Saka Energi. Oke. Hmm. Oke. Terus gas ini distribusi gasnya kan juga naik month on year juga naik karena permintaannya juga sudah mulai naik lagi nih. Ya. Kayaknya itu Pegas mah ya udah tinggal ngelihatnya ya lu sektorial jalan apa enggak ya, ya Re ya. Simpelnya ke arah kayak begitu kan. Apalagi sekarang udah ada si Saka energinya ya. Berarti yang kalau kita ngomong berhubungan dengan sektorial lu jalan apa ngelihat kalau misalkan pasar rame, jalan macet, berarti ya langsung ke emiten yang langsung directly impact-nya positif itu ya Pegas, Jasa Marga, bener nggak? Terus apa lagi ya? Kalau lagi ngomong gini langsung ke blank ya? Langsung directly. Sektorialnya ya sekarang karena emang beralih dari sektor keuangan ke sektor real. Nah, Bluebird, nah itu kan Pegas, Jasa Marga, udah gitu Bluebird itu langsung direct ya. Bener Super nggak? juga itunya yang dapat manfaatnya ya. Oke, terus ada apa lagi? Ini kata teman-teman IG tuh, aduh lu cepetan deh gitu kan, nah, gue mau ngeliat grafik deh biasanya kayak begitu kan. Jadi Ayo kita persingkat lagi. sesi Q&A-nya di akhir nanti kita bahas saham-saham yang menarik hari ini dan bisa kita pantau untuk besok juga. Oke. Oke, terus ngomong ASLC. ASLC. nah ASLC, ASLC Nah, ini juga dia itu growth-nya itu dari katalisnya itu dari yang Caroline ya untuk growth-nya. Jadi dia itu sekarang masih inline walaupun yang lelang volume untuk lelangnya itu dia lebih menurun untuk quarter ini gitu. kayaknya Secara ini yang masih ngomongin Re, karena hati kamu itu halus selembut sutra, kayaknya ngomongin ASLC mendingan gua aja deh. Ya. ya gimana? Ya, karena ini kalau Tere tuh hatinya selembut sutra, jadi mungkin agak susah ngomong gitu kan. Kita ASLC sendiri yang memang result dari kuota kedua itu mengecewakan. Ya, kita ngomong angka dulu ya, jangan story dulu ya. Jadi angkanya sendiri ya memang dari segi revenue ya dia ada kenaikan 29%, tetapi dari gross profit dia malah turun 14% secara Q on Q. Kemudian kita ngomong dari net income-nya juga sama ya. Net income malah jadi balik rugi ya di kuartal kedua itu dia ada malah jadi minus ya. Berarti intinya di kuartal kedua itu ya resultnya secara angka memang nggak bagus ya, emang nggak bagus. Nah udah Re tuh bagian susah ngomongnya gue udah ngomong tuh ya. Penyebabnya itu yang pertama sendiri ya memang dari kan dia ada dua nih ya, ada dua yang apa sih namanya tuh Re? JBA itu ya, auction business ya, yaitu lelangnya ya. Lelangnya itu memang turun, tetapi dari Caroline-nya itu jualan online berarti ya, betul nggak? Betul. Betul ya. Jadi yang dari lelang dia turun, yang Caroline yang online itu naik, bener kan? Bener ya. Nah Benar. itu, nah
kan pasti kita bertanya-tanya nih kan, oh lu kenapa bisa jeblok kayak begini gitu kan. Oke, ini ya mereka sendiri kenapa bisa kuartal kedua volume volume dari lelang sendiri turun gitu kan, karena pertama lu ada lebaran. Ya kita tahu juga ya, lebaran juga kita udah libur udah berapa lama, bener nggak? Iya. Seperti itu. Terus yang kedua juga supply dari leasing company, ya kita kan tahu nih ASLC itu kan dapetin dapetin apa dapetin barang-barang jualannya, mobil-mobil bekasnya itu kan dari jabelannya leasing kan. Ya salah satunya dari jabelan leasing gitu. Kok jabelan nggak ngerti tarikan lah, mobil yang ngeredit, nah macet itu ditarik sama leasing, nah itu disuplain ke dikasih ke ASLC, nah itu turun, itu reasonnya kenapa lelangnya itu turun gitu. Nah anyway, kalau kayak begitu ya Caroline-nya secara angka memang jelek, tapi kalau dari Caroline-nya dia naik, ya itu yang kita harapin sebenarnya kan. Kalau gue ya, Re ya, Mm-mm. kita nggak ngomong apa pergerakan di pasar dulu ya. Kalau gue sendiri ya, karena kita udah masuk ke masa-masanya digital gitu kan, masa-masanya digital. Kalau gue sebagai pemegang saham, tapi ya bukan pemegang saham yang trading ya. Namanya pemegang saham kan gue beli and keep, bener kan? Bukan gue Betul. trading buy and sell ya. Gue Hmm. akan happy ngelihat result kayak begini. Gitu. Kenapa? Karena online-nya naik. Itu yang gue pengenin. Gitu. Karena ya ke depannya lu pasti mau gimana pun hidup kita udah ke online semua gitu kan. Nah kalau kayak Mm-mm. online itu gue happy ya gitu. Seperti itu kalau gue ya sebagai pemegang saham ya seperti itu. Ya hopefully aja nantinya kan Caroline sendiri bisa ngasih revenue-nya, persentase terhadap revenue terus makin ngegedein. Iya. Seperti itu ya. Kalau kita trader pasti pengennya kan lu kuartal jangan ada turun lah, bener kan? Kalau bisa lu Mm-mm. bagus terus gitu kan ya, supaya apa? Supaya lu terus rally, marketnya jangan ada correction gitu, bener nggak? Ya, Iya. seperti itu teman-teman untuk ASLC. Oke, Dan kita kita juga, kayaknya udah terlalu, iya, gimana Rek? iya, dan juga fokusnya ke online-nya ya. Sekarang dia mau lebih menggenjot ke Caroline-nya. Oke, ya ya. Dan Ada satu juga ya yang bagus Re, kalau kayak ngebaca kayak begini ya Re, gue jadi kepikiran berarti lu perusahaan-perusahaan leasing cuannya gede loh. Kan tarikannya sedikit, bener nggak? mm-mm. Nah, intip-intip deh coba perusahaan-perusahaan leasing gitu. Ya kalau nanya ke Koko Jogi apa, Bevin pasti dia. Nah, tinggal Hmm. screening lagi deh gitu kan ya perusahaan-perusahaan leasing yang ada di bursa tuh apa aja gitu. Memang problem dari perusahaan leasing yang lain yang setahu gua ya, seingat gua, liquidity-nya yang problem. Karena tipis-tipis banget di market ya. Gitu. Iya. Itu bisa jadi indikator dong, bener kan? Ya. Oke, lanjut, Rek. Oke, lanjut nih. Yang menarik juga ini ada, oh, hari ini kita juga recently juga ada rilis report dari tim research Cimori nih. Cimori apa itu? Nah, kebenaran gue belum Cimori. baca. Lu ceritain deh. Nah, untuk Cimori ini menarik juga karena Cimori ini kita tahu growth untuk growth, bentar. Pertumbuhan untuk apa konsumsi dairy product itu sangat inline sama pertumbuhan GDP ya. Jadi itu masih menarik banget dan untuk di antara saham consumer itu Ya. growth-nya itu di Cimori nih. Nah, teman-teman Oh, yang tahu yang suka makan yogurt, minum yogurt squeeze atau yang sekarang yang lagi hits itu ada Kanzler, sosisnya sama nuggetnya itu ada Cimori gitu. oke. Nah, kalau kayak gitu udah ada, itu urusan cewek lah. Kalau cowok kan biasanya apa yang ada di meja itu yang gue minum sama yang gue telan gitu kan. Nah, gue kagak tahu ada nugget juga. Ternyata ada juga ya. Iya, ada juga. Itu detailnya teman-teman bisa baca di ada reportnya dan juga kita ada bikin rangkumannya di Terima Ideas gitu. Oh ya, Re. Nah, sekarang kan kita mau masuk ke grafik nih. Tapi anyway, gue say thanks dulu nih dari Untung Stock. Gue say thanks kenapa? Nyontek dari Terima Ideas, Aginya jackpot Wah, ya. Nah, sebenarnya itu bahas minggu lalu ya kok ya. iya. Udah udah kita nge-call terus. Waktu itu sempat keluar kandang, masuk lagi. Akhirnya sekarang baru jalan ya. Bener-bener jalan Ah, nih. banyak
banyak nyontek loh gua ini sekarang, itu banyak banget loh sekarang. Energi, wah habis ngeliat terima idea salah, gue tinggal capturein aja masukin ke member untuk stok. Nah, energi juga waktu double bottom kan terima ideas nge-call juga kan, bener nggak? Oke, Ya. kita masuk ke grafik nih yuk. Kata teman-teman tuh, ini duaan ini ngomong melulu, gue pengen taunya tuh udah chatnya aja deh, gimana deh, ya nggak? Yuk Udah langsung deh.